Oke, kita akan melanjutkan dengan pengajaran ini. Kita ambil dari kitab Samuel 26 ya. Nanti saudara baca semua di ayat-ayat ini ya. Dari cerita ini Saul yang tadinya mau yang tetap punya niat membunuh Daud ya. Daud itu Daud ya. Daud itu Daud. Bahasa Ibrani ya Daud. Jadi kita pakai kita pakai Daud lah. Kadang-kadang ya Daud ya supaya bisa ngerti aja. Dalam Ibrani dalam 1 Samuel 26 ini Saul tetap berusaha untuk membunuh Daud atau Daud. Ya. Tapi kita melihat di sini bagaimana pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Ya. Ingat ya, Saul dan Daud dua-dua sama-sama diurapi oleh Tuhan. Ya. Sama-sama dikasih minyak urapan. Waktu mereka mau diangkat jadi raja diurapi dengan minyak urapan. Nah, mereka menjadi raja yang diurapi. Tetapi kita melihat Saul ternyata tidak setia kepada firman Tuhan. Ya. Saul tidak setia kepada firman. Karena dia tidak setia, Tuhan singkirkan. Tetapi kita melihat di sini kasih Tuhan tetap berlaku. Tuhan sebenarnya kalau kita mau lihat, walaupun si Saul ini masih sudah seringkali melanggar firman, tidak langsung dibunuh oleh Tuhan. Ya. Tuhan masih memberikan kesempatan. Bukan setahun 2 tahun ya. Saya percaya lebih dari 20 tahun Tuhan berikan kesempatan kepada Saul untuk bertobat. Tetapi dia bukannya semakin baik, semakin berubah, tetapi sebaliknya semakin jahat. Semakin jahat. Itulah yang kita harus berjaga-jaga. Ya. Kita sudah diurapi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga, firman yang ditabur, ya ingat ya, kita sama-sama diurapi oleh Tuhan. Tapi kalau tidak menjaga hati, menjaga diri, ketika kebenaran firman dinyatakan, engkau bukan jadi semakin baik, tapi menjadi seperti setan. Bisa ditangkap. Nah, ini bukan main-main, ini ada ayatnya. Kita lihat di dalam Yohanes 13 ya. Kita baca mulai ayat 25 ya sampai ke 27. Dan yang bersandar pada dada Yeshua berkata kepada Tuhan, siapakah dia? Ya, ketika dia mau nanya nih siapa yang mengkhianati ya. Jadi Yohanes yang ada dekat Yeshua bertanya seperti ini. Yeshua menjawab, ia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan pecahan roti setelah mencelupkannya. Dan setelah mencelupkannya dia memberikan pecahan roti itu kepada Yudas Iskariot anak Simon. Perhatikan ayat 27. Sesudah pecahan roti itu kemudian setan masuk ke dalam orang itu. Lalu Yeshua berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan, lakukanlah segera. Ingat ya ayat ini ya. Ketika Yeshua memberikan roti, berbicara firman. Ketika Yeshua memberikan firman yang murni, ingat ya, Yudas ini orang yang dipilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan. Ketika Yeshua memberikan firman yang murni, orang itu bukan jadi baik, tetapi justru kemasukan setan. Bisa ditangkap? Ya. Jadi saya sendiri nggak heran kalau orang diberikan firman yang murni, ya dengan berbagai macam alasan. Oh, firmannya keras. Sebenarnya ayat ini itu memperlihatkan bahwa orang itu sebenarnya karakternya seperti apa. Bisa ditangkap ya. Jadi
kita tidak bisa terus-menerus memberikan firman yang lembek, nggak bisa. Ya, karena ada orang yang mungkin ya maunya yang lembek-lembek aja, yang mengenakkan telinga supaya hati terhibur, nggak bisa begitu. Hari ini adalah hari yang sudah tidak lama lagi Yeshua mendatang. Jadi Tuhan memberikan firman untuk membuat kita dewasa rohani. Karena kalau kita hanya bayi rohani, ingat ya, orang yang nikah, orang yang kawin itu harus orang dewasa. Nah, kalau kita mau kawin menjadi mempelai Yeshua, rohani kita harus dewasa. Jadi makanannya ya memang makanan yang keras. Ya, bukan hanya mengenakan telinga, mengenakan hati, nggak bisa. Mengenakan telinga, mengenakan hati, tapi membuat engkau binasa, buat apa? Dan saya merasa sebagai seorang pelayan Tuhan, saya tidak bisa terus memberikan firman yang hanya mengenakan telinga, mengenakan hati, nggak bisa. Kalau salah ya harus bisa saya katakan itu salah. Kalau benar ya benar. Supaya kita senantiasa dibimbing ke dalam jalan Tuhan yang benar. Karena kalau kita hanya dinabobokkan oleh yang enak-enak, rohani kita tidak akan bertumbuh dewasa. Tidak bisa. Ya. Nah, kita melihat Saul, ingat ya, Saul itu adalah orang yang diurapi menjadi raja. Ya. Dan dia sebagai seorang raja, dia harus menguasai Torah. Itu harus. Ya, Ulangan 17 ayat 17-18 kita baca lagi. Dia tidak boleh memperbanyak istri bagi dirinya. Peraturan bagi raja-raja. Tapi kenyataannya kayak Saul memang gak kelihatan ya. Karena gak disebut. Tapi Daud istrinya banyak. Dia sudah melanggar ini nih. Ya. Tapi itu urusan pribadi dengan Tuhan lah. Dia tidak boleh memperbanyak perak emas bagi dirinya hingga berlimpah-limpah. Perhatikan ayat 18. Harus terjadi ketika dia duduk di atas takhta kerajaan. Dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam orang Lewi. Artinya dia harus nulis Torah itu. Ketika dia nulis, dia pasti baca dan diharapkan dia mengerti. Bisa ditangkap? Ya. Nah, saudara dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja dan menjadi imam. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal kelima ayat ke-10. Ya. Dan menjadikan kami raja-raja dan imam bagi Elohim kami. Kita, saudara dan saya, sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja-raja dan menjadi imam. Raja harus menguasai Torah, apalagi imam. Imam juga harus menguasai Torah. Bukan saja membaca dan menguasainya, tetapi mempraktekkannya dalam hidup. Bisa ditangkap? Ya. Karena itu, kita harus semakin diajar untuk mengenal Torah. Saya katakan berkali-kali, Torah itu adalah firman yang Tuhan turunkan sendiri, yang Tuhan tulis dengan jari tangannya. 10 hukum Torah, ya, yang Tuhan tulis, Tuhan berikan kepada Moshe atau Musa. Kita lihat dalam Keluaran 31 ayat ke-18. Dia memberikan kepada Musa. Setelah dia berhenti berbicara kepada di gunung Sinai, kedua loh kesaksian, lolo batu yang ditulis dengan jari Elohim. Jadi Tuhan sendiri yang tulis itu. 10 perintah Tuhan. Dari 10 perintah, kemudian kan Tuhan ngomong 40 hari, 40 malam dengan Moshe. Ya. Nah, ketika dia ngomong itu dijabarkan satu persatu, ya, satu persatu. Kan jangan ada padamu ilah lain, ya, itu ada 10 perintah, ya, 4 perintah
khusus untuk Tuhan, seperti umpamanya satu, jangan ada padamu ilah lain, ya. Jangan sujud menyembah kepada dia, jangan bikin patung apapun untuk sujud menyembah dia. Kemudian yang ketiga jangan menyebut nama Bapa Yahweh dengan sembarangan. Yang keempat, ingat hari Sabat, kuduskan dia. Ingat ya, Sabat itu adalah hari istirahat. Artinya, Sabat artinya istirahat atau hari perhentian. Ya, Sabat kita bikin hari Minggu karena kebanyakan orang bisanya hari Minggu karena hari Sabtu masih ada yang kerja. Maka kita sepakat, oke, kita bikin perhentian hari Minggu, ya kita bikin ibadah. Kalau nanti banyak yang bisa, umpamanya kita bikin Sabat hari Sabtu sebagaimana orang Israel, Sabat itu memang bagi orang Israel hari Sabtu. Ya, tetapi di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang pernah kami layani, ada yang hari Kamis, ada yang hari, ya macam-macam hari lah, tergantung mereka bisanya hari apa, kumpul ya ibadah. Jadi Sabat itu artinya hari perhentian, hari istirahat. Karena itu kalau itu hari istirahat, Sabat untuk Yahweh, usahakan tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Pada hari perhentian, kalau kita ibadah hari ini umpamanya kan, jangan habis hari Minggu terus kau kerja macam-macam, bahaya. Ya kalau ketemu keluarga, kumpul sama keluarga, itu salah satu maksudnya. Ya, itu kan 4 untuk Tuhan. Ya. Kemudian yang kelima itu apa? Hormati ayah dan ibumu. Kemudian yang keenam apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. 10 hukum. Dari 10 hukum setelah dijabarkan oleh Tuhan menjadi 613 aturan, perintah dan ketetapan. Ya. Itu semua adalah dasar yang saya katakan adalah undang-undang dasar yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dipraktekkan. Jadi kalau ada orang menyatakan Torah itu enggak berlaku, itu salah besar. Karena justru iman kita dasarnya Torah. Semua yang dari Tuhan. Ya, termasuk hukum kasih. Orang bilang hukum kasih itu Yeshua, salah ya. Yeshua sendiri adalah Torah, Yeshua sendiri adalah firman. Jadi apa yang dikatakan di dalam kitab katakanlah Matius ya. Matius 22 kalau saudara lihat ya ayat 37. Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia, sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Ya, jadi ini sebenarnya adalah Torah. Ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ini Torah. Ya, kemudian Imamat 19 ayat 18. Janganlah kau membalas dendam dan jangan menyimpan dendam pada keturunan bangsamu. Tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi apa yang Yeshua ajarkan, yang Yeshua katakan dalam kitab Matius, itu dia kutip semua dari Torah. Karena Yeshua itu sendiri Torah. Ya. Kenapa Yeshua harus turun? Karena semua ahli-ahli Torah tidak mengajarkan Torah sebagaimana apa yang harus diajarkan. Sehingga Yeshua sendiri turun, Bapa Yahweh sendiri turun mengajarkan kepada manusia begini loh caranya menerapkan Torah. Bisa ditangkap? Ya.
Nah, dia mempraktikkan, dia mengajarkan itu kepada kita, supaya kita jangan nyeleweng, ya. Karena apalagi ada orang-orang yang mengatakan Torah itu nggak berlaku sekarang, wah itu sangat berbahaya ya. Kalau ada orang-orang, ada pelayan, karena memang sekarang banyak pelayan Tuhan menyatakan Torah itu nggak berlaku. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya. Kita baca Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah mengira aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan apa? Menggenapi. Jadi kalau ada pelayan Tuhan, pendeta yang menyatakan Torah itu nggak berlaku, jangan ikutin dia. Jangan ibadah lagi dengar khotbahnya. Karena itu salah total. Bisa ditangkap ya. Saya ajarkan kepada saudara, kalau ada pendeta, ada pelayan Tuhan bilang Torah itu nggak berlaku, tinggalkan ruangan itu. Karena dia bertentangan dengan ayat ini. Dia bertentangan dengan ayat ini, itu namanya nabi palsu. Itu namanya guru palsu, itu namanya pendeta palsu. Ya, jadi harus ditinggalkan. Dia melawan ini. Ini firman Tuhan. Torah itu adalah undang-undang dasar. Ya. Nah, kemudian pengajaran seperti apa yang saya lakukan ini ada aturan-aturan itu undang-undang kecil-kecilan lah. Tapi dasarnya itu harus Torah. Kan tadi dikatakan ya. Pada kedua hukum ini bergantung semua. Hukum Torah dan kitab para nabi. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Torah tidak berlaku, dia bertentangan dengan ini, jangan dengarkan dia. Tinggalkan ruangan, pergi. Bisa ditangkap? Karena itu nabi palsu. Itu pendeta palsu. Itu pelayan palsu. Harus ditinggalkan. Kalau kau dengar terus, setan masuk. Ya, setan masuk. Ya, setan itu menguasai firman. Tetapi untuk supaya orang percaya dia belokin sedikit-sedikit. Sehingga iman percaya kita bisa nyeleweng. Kalau nyeleweng ya itu memang maunya setan. Supaya kita menjauh dari Tuhan dan gampang dibinasakan. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati. Ya, ingat ya. Saul itu adalah orang yang diurapi. Tetapi dia punya rencana untuk membunuh Daud yang juga diurapi Tuhan. Yang dia sudah menduga bahwa Daud ini akan menjadi raja menggantikan dia. Tetapi kita lihat di sini, walaupun Daud diurapi, Tuhan sendiri bilang kau akan jadi raja. Tetapi dia tidak mau mengambil jalan pintas. Dia tetap sabar. Menunggu waktu kapan dia harus menggantikan Saul. Ya, ingat ya. Tuhan berikan dia kesempatan. Kamu bisa bunuh si Saul ini kalau mau. Tetapi dia tahu bahwa orang yang diurapi jangan kau sakiti. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nah, itu yang dia taati, itu yang dia lakukan. Nah, kita melihat di sini, ya kita kan sama-sama anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Kita belajar jangan menyakiti. Karena ada orang yang sengaja atau nggak sengaja yang menyakiti orang lain. Kau menyakiti orang lain, apalagi orang yang diurapi Tuhan, kau menyakiti hati Tuhan. Pembalasan itu nanti dari Tuhan, bukan dari orang itu. Bisa ditangkap ya. Jadi kita harus terus-menerus mengoreksi diri. Ya. Terus koreksi diri supaya kita semakin dimurnikan. Ingat ya. Kita ini tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi kita memperoleh kasih kemurahan Tuhan oleh iman percaya kepada Bapa Yahweh yang tidak benar dibenarkan karena percaya kepada Yeshua. Setelah kita dibenarkan, kita diproses. Ya. Karena Tuhan mau memuliakan kita. Ya, jadi kan ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui oleh orang-orang percaya untuk kita bisa memperoleh
apa yang Tuhan sudah janjikan. Kita lihat ya dalam Roma pasal 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Mereka yang telah ditetapkan sebelumnya, mereka yang dipanggil. Ya, ingat ya, saya berkali-kali katakan, ada yang ditentukan untuk diselamatkan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Itu nggak bisa berubah. Orang bisa datang ibadah, tapi kalau dia ditentukan untuk dibinasakan, diproses sama Tuhan. Bisa ditangkap? Seperti ya seringkali saya ceritakan saya suka lihat orang mendulang emas ya. Di National Geographic itu ya. Dari bongkahan batu dihancurin, terus disemprot, disiram, baru diayak. Nah, itulah proses pemurnian yang dikerjakan Tuhan bagi semua orang. Ketika kita dengar firman, ya, kalau kita umat pilihan Tuhan, tidak akan pernah menolak firman. Tetapi kalau kita bukan umat pilihan Tuhan, langsung hatinya udah nggak bisa, nggak bisa, tidak akan pernah bisa menerima firman. Yang terjadi hanya selalu penolakan. Dan orang ini memang saya percaya sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Tapi orang yang ditetapkan untuk diselamatkan, ketika dia dengar firman, bukan saja hatinya tergugah untuk menjadi lebih baik sampai sempurna. Kita lihat ayat ini ya. Yang sudah ditetapkan kemudian dipanggil. Melalui pemberitaan firman dia langsung dengar, langsung tertarik. Tetapi lihat sebenarnya. Mereka telah dipanggil, mereka itu dibenarkan. Setelah mereka dibenarkan, mereka dimuliakan. Nah, kita masih dalam proses antara dibenarkan dan sedang menuju kepada proses untuk dimuliakan. Dan kita sedang dilatih terus untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Saudara dan saya bisa dengar firman, tetapi apakah kita lakukan? Kita bisa menjadi orang yang taat beribadah, perhatikan ya. Bisa menjadi orang yang taat beribadah, tetapi belum tentu setia melakukan firman. Belum tentu. Bisa ditangkap? Tuhan mau kita taat dan setia. Tetapi kesetiaan itu berjalan sesuai waktu. Ada orang yang setia sebulan rajin ibadah. Setahun udah mulai hilang-hilang. 2 tahun ya hilang mas sekali. Saya tangkap. Ya. Tetapi bagi saya itu bagian dari proses. Kesetiaan diukur oleh waktu. Karena itu dalam proses ini Tuhan izinkan berbagai macam permasalahan. Ya, berbagai macam permasalahan. Ingat, ribuan orang dipanggil untuk mendengar khotbah Yeshua. Dari ribuan orang, hanya 12 orang yang dipilih untuk menjadi murid Yeshua sebagai rasul. Dari 12 orang, 1 tidak setia. Ya, kita sama-sama dipanggil, sama-sama dipilih. Tetapi berapa yang setia nanti kita lihat. Kita waktu diangkat, ketemu lagi. Pak Simon ketemu lagi di atas. Kita lihat itu ya nanti ya. Dari situ kita lihat siapa yang setia. Hanya yang setia yang diangkat. Kalau hanya ibadah, engkau taat ibadah, tapi engkau setia enggak? Yang bisa mengukur kesetiaan itu hanya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Nah kita itu kan ingat ya, keselamatan itu urusan pribadi. Suami
tidak bisa menyelamatkan istri. Istri tidak bisa menyelamatkan suami, sebelak-balik. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anak. Demikian juga sebaliknya. Karena keselamatan itu urusan pribadi. Nah, tergantung kita. Tergantung kita. Saul gagal. Ya boleh saya katakan gagal ya. Karena dia bukan semakin baik. Walaupun diperingatin, ingat ya, itu kebaikan Tuhan yang mungkin saudara nggak lihat. Tuhan itu baik sama Saul. Ya. Dia masih diberi waktu sekian puluh tahun menjadi raja dan Tuhan tidak cut begitu aja. Ya, itu kita lihat ya. Saya percaya dia mulai tidak setia mungkin dalam pemerintahannya tahun kelima. Saya duga gitu ya. Dia mulai ambil alih, bakar korban, dia mulai memberontak terhadap firman Tuhan. Tapi kan dia memerintah selama 40 tahun. Jadi kalau dia mulai 10 tahun pertama dia nggak bertobat atau dia mulai melawan Tuhan, 30 tahun Tuhan masih beri kesempatan. Ya, di sini kita melihat, ya saudara dan saya juga sama. Kita sudah menerima pembukaan rahasia firman. Perkiraan waktu Tuhan datangnya kapan? Perkiraan secara kasar. Walaupun sudah berkali-kali saya ingat, waktunya dipersingkat, itu yang kita nggak tahu. Kalau seandainya Yeshua datang saat ini, tanya diri masing-masing, siap apa enggak? Bukan hanya ngomong siap, tapi koreksi diri, tadi pagi masih nggak beres nggak tuh? Ya betul. Ya, kita jujur aja lah. Tadi pagi aku ngapain aja nih? Masih marah, masih baca firman nggak tadi pagi? Nggak tahu kan? Ya, kan kalau nyanyi kan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, suka nyanyi gitu. Pertanyaannya, bener nggak kau renungkan firman Tuhan siang dan malam? Kita bisa nyanyi itu, tetapi kalau engkau tidak lakukan berarti kau bohong kepada dirimu sendiri dan berbohong kepada Tuhan. Betul nggak? Kan kita ngomongnya begitu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Bener nggak sih kau renungkan firman Tuhan siang dan malam? Jangan-jangan hanya setiap hari Minggu. Berarti kau bohong terus sama Tuhan. Orang yang bohong jangan harap masuk surga, nggak bisa. Kita bisa membohongi diri kita sendiri, kita bisa membohongi orang lain, tetapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena itu dikatakan orang dunia atau orang Nasrani kebanyakan tahu, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tetapi tidak cukup itu. Wahyu 17 dengan jelas mengatakan, bukan saja dipanggil, bukan saja dipilih, tetapi yang setia. Nah, kita belajar kesetiaan itu karakter. Kesetiaan itu karakter. Karakter kita sekarang yang sedang dirubah oleh firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman itu yang akan merubah karakter kita. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, hari lepas hari, firman itu yang akan memproses hidup saudara dan saya sehingga menjadi semakin lebih baik. Sadar nggak sadar ya? Ketika kita baca firman ya, mungkin tadinya suka pemarah, pelan-pelan dikikis. Kok nggak marah-marah lagi? Tadinya kan sedikit-sedikit maki orang, lama-lama hilang lagi. Kenapa bisa terjadi? Itu pekerjaan firman dengan kuasa roh yang kudus. Kita nggak bisa merubah diri kita, nggak bisa. Yang bisa merubah diri kita hanya firman dengan kuasa Roh Kudus. Bisa ditangkap? Kalau kita mau berusaha merubah diri sendiri, tidak akan pernah bisa. Karena yang bisa merubah diri kita hanya firman dan dengan pertolongan Roh Kudus. Cara Tuhan merubahnya, kita tidak bisa merubah.
Tidak mungkin kita bisa merubah diri kita dengan kekuatan sendiri. Kalau kita minta, kalau tadi Pak Simon bilang suka marah-marah, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini suka marah-marah, tolong aku supaya gak marah-marah. Suatu saat ketika kau marah, Tuhan tutup mulutmu. Tuhan sanggup ya menutup mulut kita. Ya, sehingga dengan demikian kita harus ada, oh saya mulai berubah. Tapi ingat, yang melihat perubahan itu kadang-kadang bukan diri kita, tapi orang lain yang melihat. Mungkin Pak Simon yang suka marah-marah, Ibu Maria yang lihat. Mungkin anak-anak yang lihat. Ya kita mengucap syukur. Karena memang itulah kerinduan hati kita untuk berubah menuju kepada kesempurnaan. Karena itu ketika kita ditegur oleh firman ya, bukan karena kata-kata pribadi. Karena kadang-kadang banyak orang kalau ada pemberitaan firman, wah itu orang negor saya. Bukan. Kalau ada firmannya ya terima aja. Ya. Tapi kalau kita nggak mau ditegur, inilah yang berbahaya. Kita lihat Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Nah ini. Tetapi siapa membenci teguran, seperti siapa? Nah, saudara yang ngomong kan, tapi itu firman. Kalau kita benci ditegur, firman Tuhan bilang gitu. Seperti binatang liar. Namanya binatang liar. Ya. Tetapi binatang liar pun kalau dididik dengan kasih, dia bisa berubah. Sejenak kan. Apalagi manusia. Nah, karena itu kita belajar, kalau ditegur ya belajar berdiam diri. Walaupun kuping merah hati panas ya diam aja. Kan gitu kan. Kita belajar kuping merah hati panas. Koreksi Tuhan mungkin itu aku. Kita harus ingat ketika firman diberitakan dari atas mimbar. Itu bukan hanya untuk satu orang ya. Untuk jemaat dan juga untuk yang bicara. Supaya kita dipulihkan, dimurnikan. Dan disempurnakan. Tetapi ketika kita menolak firman. Yang kau tolak itu bukan firmannya tetapi Tuhan yang kau tolak. Tuhan yang punya rencana menyelamatkan kita itulah yang kau tolak. Kalau kau tolak dia, sudah. Api neraka yang sedang menunggu. Karena engkau menolak Tuhan. Karena itu kita harus belajar ya. Takut sama Tuhan dengan benar. Bukan hanya pura-pura. Tuhan tahu kepura-puraan anak-anak Tuhan. Ya. Karena itu kita harus semakin lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup dan berjalan sebagaimana kehendak Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam proses yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kita. Saudara dan saya beribadah untuk apa? Supaya selamat kan? Supaya masuk surga. Untuk bisa masuk surga hanya ada satu jalannya, bukan banyak jalannya. Dunia boleh berkata ada banyak jalan ke Roma. Tetapi firman Tuhan berkata hanya ada satu jalan masuk surga. Tidak ada jalan yang lain. Jalan itu apa? Jalan itu ya akulah jalan kebenaran dan hidup kata Yeshua. Tanpa aku tidak mungkin masuk surga. Yeshua itu sendiri adalah firman. Yeshua itu sendiri adalah Torah. Nah, kalau Torah kau tolak jangan harap masuk surga. Mungkin kita belum bisa melakukan seutuhnya. Tetapi belajarlah dan merendahkan diri ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Mampukan aku melakukan Torah dengan benar. Saul gagal di sana. Sehingga dia berusaha terus untuk mencari jalan membunuh Daud. Tetapi kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan.
Setan berusaha untuk membunuh Daud. Setan berusaha membunuh saudara dan saya supaya jangan masuk surga. Ingat ya, setan berusaha membunuh saudara dan saya supaya jangan masuk surga. Dengan caranya. Tetapi saudara dan saya sebagai orang yang diurapi Tuhan. Tuhan selalu menghindarkan kita dari cakaran setan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Setan itu mengaum bagaikan singa yang lapar. Dia berkali-kali saya ingatkan, dia hanya mengaum. Tidak ada dikatakan dia mencakar, tidak ada. Tetapi ketika engkau buka celah, dia templak, bisa ditangkap. Tetapi kalau kita tidak buka celah, dia tidak punya kekuatan untuk menjamah saudara dan saya, sama seperti Ayub. Karena itu jangan beri kesempatan kepada setan. Seperti tadi kalau ditegur sama firman, ya diam diri aja lah. Belajar berdiam diri, koreksi diri. Ya Tuhan, mungkin itu aku. Kau pakai istriku, kau pakai anakku, kau pakai suamiku untuk menegur aku, kau pakai pemberita firman, ya terima aja. Mungkin itu aku, karena aku percaya engkau memproses aku untuk keselamatan. Haleluya.